Selamat sore dan perkenalkan dari kelompok 8. Saya bernama Dio dan ini Mas. Saya Ahmad. Saya Dika Tori. Ya, kami akan menjelaskan tentang bisnis buka usaha. Saya akan mengasih pertanyaan kepada Masnya. Bagaimana pemilik menjalankan manajemen produksinya? Untuk manajemen produksinya kita usaha retail, jadi kita membeli barang jadi, kemudian kita mencari untung dari penghitungan margin akhirnya. Oke, baik Mas. Yang kedua, manajemen sumber daya manusianya. Untuk sumber daya manusianya di WST Mart ini ada 3 karyawan. Di situ karyawannya semua alumni Alumni WST semua ya, Mas. Oke, baik Mas. Dan pertanyaan ketiga, menjalankan keuangan. Untuk keuangan, jadi ketika toko ini tutup, kita menghitung keuntungannya, terus untuk pelaporannya tiap 1 bulan sekali. Dan pertanyaan keempat, menjalankan pemasaran online dan offline. Untuk pemasaran online, kita menggunakan online dan offline. Untuk online sendiri kita menggunakan Instagram dan TikTok. Untuk offline-nya kita seperti menggunakan banner, spanduk. Selamat sore dan perkenalkan, nama saya Dio. Saya dari kelompok 8 dan di sini ada Mas siapa Mas? Mas Agus dan di sini ada Mas Dika. Kami dari UKM WST. Nah, terus pertanyaannya. Kami ada 4 pertanyaan untuk Masnya yang mempunyai UKM warung makan ya Mas. Ya. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pemilik menjalankan usahanya? Sebenarnya dulu dari warung toko kontrol, tapi karena kurang mampu jadi balik ke warung makan biasa. Warung makan biasa. Karena banyak peminat, terus karena punya anak-anak kos yang dekat daerah sini, jadi ya alhamdulillah laku. Baik Mas, pertanyaan kedua, dari mana Mas mengambil pekerjaannya? Belum mantap tapi di dekat juga. Di usaha, jadi ini usaha sendiri ya Mas? Usaha sendiri, jadi pekerja sendiri. Iya. Ya. Bagaimana cara pengelolaan keuangannya Mas? Untuk pengelolaan keuangannya masih secara manual kan, saya buat tapi karena banyak yang pakai offline ya, cuma jualan laku belanja Manual jadi Mas. Nah, pertanyaan keempat, bagaimana caranya menjalankan permasalahannya? saya masih secara dari mulut ke mulut sih mas, sama orang-orang lama. Nggak memakai online gitu Mas, kayak Grab, Dulu mas Ojol, jalan GoFood. Sekian dan terima kasih. Malam dan saya dari Fakultas Manajemen. Saya bersama Abang. Perkenalkan, saya Andre, saya salah satu karyawan Burjo Borneo. Dan bersama kakak sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Dika Tori, saya berasal dari Prodi Manajemen juga. Di sini saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan berikut ya seperti ini. Bagaimana pemilik menjalankan usahanya ini? Yang kedua, dari mana mengambil karyawan-karyawan tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana cara pengelolaan keuangan tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana cara menjalankan pemasarannya? Oke, yang pertama saya akan menjelaskan yang pertama perencanaan bisnis. Nah, perencanaan bisnis ini terdiri jadi 2. Yaitu yang pertama menyusun rencana bisnis yang jelas, termasuk visi dan misi dan tujuan dari usaha itu tersebut. Nah, yang kedua melakukan analisis pasar untuk memahami kebutuhan preferensi pelanggan. Oke. Jadi yang berikut lagi pengolahan keuangan. Nah, dari kami Burjo Borneo ini, pengelolaan keuangan ini
terdapat anggaran proyeksi keuangan. Kedua, membantu arus kas dan pengeluaran untuk memastikan kesehatan finansial. Jadi kami pengeluaran apapun yang terjadi di dalam Burjo Borneo ini itu terstruktur. Jadi adalah manajemen keuangan sendiri untuk mencatat keuangan masuk dan keuangan keluar. Yang ketiga, pemasaran. Nah, pemasaran ini mengembangkan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan seperti promosi. Nah, kami juga sering membayar konten-konten kreator. Kan di Jogja ini kebanyakan kan banyak konten-konten kreator begitu ya, tiktokers ya kan. Nah, kami sering membayar untuk mempromosikan Borneo, Burjo Borneo tersebut. Jadi gitu. Yang berikut membangun marketing. Marketing intinya kita di sini tuh membangun marketing yang kuat agar meningkatkan pengenalan dan loyalitas pelanggan. Nah, seperti di sini kan kebanyakan maba-maba datang ke sini karena kami sering seperti tahun ajaran baru kami itu selalu mempromosikan Burjo Borneo gitu di mahasiswa baru tersebut. Nah, yang keempat itu ada operasional. Nah, yang pertama mengelola operasi sehari-hari termasuk pengadaan bahan baku, manajemen stok dan pelayanan pelanggan. Gitu. Yang berikut memastikan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi kami di sini tidak sewenang-wenang untuk bekerja gitu-gitu aja. Kami di sini juga memberikan feedback lah buat pelanggan-pelanggan di sini agar mereka datang di sini mereka dapat apa gitu. Datang di Burjo Borneo itu mereka dapat apa, yaitu kita di sini lebih musik, terhibur gitu kan. Jadi adalah balance-nya gitu, feedbacknya buat pelanggan-pelanggan tersebut. Di sini yang terakhir ada inovasi dan pengembangan. Yang pertama itu terus mencari cara untuk meningkatkan produk layanan. Jadi kami setiap tahun itu memberikan membuat event terus biar jangan hilang lah nama Borneo tersebut, supaya seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika ada mahasiswa baru yang kami temukan itu mahasiswa baru kami promosikan, jadi nama Borneo itu tidak hilang. Nah, yang berikut itu mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk perbaikan berkelanjutan. Itu aja. Oke. Jadi cukup dari saya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Mas. Karyawannya diambil dari mana? Oh, kalau karyawan ini, kalau setahu saya juga salah satu karyawan ini. Karyawan itu rata-rata kami ambil itu dari yang dari semua daerah kami ambil. Tapi bukan kami ambil itu dari bukan langsung dari daerah mereka, enggak, yang sudah bertempat di sini. Jadi ada mahasiswa yang sudah lulus, yang membutuhkan pekerjaan kami kerjakan di sini. Gitu. Jadi membantu mereka juga, membantu hari-hari kosong mereka lah. Sambil menunggu mungkin mereka lagi tes cek PNS di tempat-tempat mereka, ya udah mari sini kerja sama di Borneo gitu. Nah, itu yang saya dengar dan saya ambil dari atasan saya gitu. Jadi gitu, saya juga mahasiswa tapi saya membutuhkan kerjaan, makanya saya kesini, saya kerja. Jadi ini pekerjaan umum ya, untuk umum gitu. Tidak memandang ya usia sih mandang, tapi tidak memandang dari manapun tempat daerahmu. Ketika kamu punya soft skill, kamu punya skill untuk bekerja, ya diterima pasti. Gitu aja. Mungkin hanya itu dari pertanyaan-pertanyaan kami.
kami tutup dengan Sama. Kita jangan tak